Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam kajian mutalaah kitab Syarah Qaim Ut-Tughyan karangan Maulana Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Nah, selanjutnya kita menyambung. Qala an-nazimu, berkata oleh nazim penyusun manzumah syair. Wal ba'thi wal qadaril jalili wa jam'ina fi mahsyarin fihil khalaiqu tahsyamu. Ini atap kepada kalimat sebelumnya, amin bi rabbika. Nah, diatapkan kepada kalimat amin bi rabbika, berimanlah engkau bi rabbika dengan Tuhan engkau. Jadi wal ba'si, dan berimanlah engkau dengan hari kebangkitan, hari di mana nanti dibangkitnya seluruh makhluk, manusia dan jin. Wal qadaril jalili, dan berimanlah engkau dengan qadar ketentuan Allah yang jalil. Wa jam'ina, dan berimanlah engkau dengan hari dihimpunkannya, dikumpulkannya kita nanti fi mahsyarin, di padang mahsyar. Fihi, di padang mahsyar itu al khalaiqu tahsyamu, seluruh makhluk nantinya akan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakaran nazimu, menyebut oleh nazim fi hadal baiti, di dalam ini bait syair, salasat syu'abin, akan 3 cabang iman. Faqala, maka berkata ia nazim, ala nasaqi ma taqaddama, atas susunan atau rangkaian sesuatu yang sudah terdahulu, artinya susunan syair, susunan rangkaian cabang-cabang iman. Wa syu'batu sadisatu bil al-imanu, wa syu'batu sadisatu, dan bermula cabang iman yang keenam. Al-imanu, yaitu kita mengimani, mempercayai bi annallaha yab'atsul mauta, dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yab'atsul mauta, membangkitkan oleh Allah nanti al mauta, akan orang-orang yang telah mati. Sawaun kanu, sama adalah mereka orang-orang yang telah mati, makburina, matinya dalam keadaan dikubur, terkubur dalam perut bumi. Au gharqa, atau matinya itu dalam keadaan tenggelam. Gharqa ini diatofkan kepada makburin. Gharqa sama kalimat wazannya dengan mauta. Au ghaira dzalika, jadi sama adalah mereka yang meninggal tadi, yang mati tadi, makburin dalam keadaan terkubur, dikubur. Au gharqa, atau mati tenggelam. Au ghaira dzalika, atau selain yang demikian itu, entah mati terbakar atau entah mati karena tertimpa angin, hancur karena udara umpamanya. Wal mab'utsu huwa ainu hadzal badan, dan bermula yang dibangkit nanti
yang akan dibangkitkan kembali. Huwa itu mab'us, ainu hadzal badan, yaitu benar-benar ain, zat ini badan kita yang sekarang ini. Ketika mati, setelahnya nanti akan dibangkit pada hari kiamat. Jadi la mislahu, bukan yang seumpamanya badan tersebut. Artinya bukan dibikin lagi, diciptakan lagi badan yang mirip dengan badan yang ada sekarang, bukan. Tetapi benar badan kita yang ada ini nanti ketika mati hancur lalu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ijma'an ini sudah kesepakatan para ulama menyatakan bahwasanya yang dibangkit nanti memang benar badan kita yang sekarang ini di dunia ini. Kemudian qala Allah taala, berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsanna. Jadi qala Allah taala, firman Allah taala, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna. Ini menyangka oleh orang-orang yang kafir mereka, alla yub'atsu, sangkaan mereka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan kembali. Qul, katakan oleh engkau wahai Nabi Muhammad, bala, benar, wa rabbi, sungguh benar, wa rabbi, demi Tuhanku, demi Allah, demi Tuhanku, latub'atsunna, nanti pasti kalian akan dibangkitkan kembali. Nah, ini surah At-Taghabun ayat 7. Jadi pasti kita akan dibangkitkan kembali dan kita wajib percaya, wajib mengimani dengan hari kebangkitan itu. Kemudian wa syu'batus sabi'atu, bermula cabang iman yang ketujuh. Al-imanu, yaitu mengimani, mempercayai, bil qadari, dengan qadar, dengan ketentuan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir Allah. Bi anta taqida, dengan bahwasanya meyakinkan engkau, mengiktikadkan oleh engkau, annallaha ta'ala, akan bahwasanya Allah Ta'ala, aujadal asya'a, menjadikan, mewujudkan oleh Ia Allah akan segala sesuatu, asya', ala tabaqi ma sabaqa bihi ilmuhu ta'ala, atas sesuai, bersesuaian sesuatu yang telah mendahului dengan ia sesuatu tadi, ilmuhu ta'ala, oleh ilmunya Allah Ta'ala. Jadi Allah menjadikan, menciptakan, memperbuat sesuatu yang terjadi di alam ini itu sesuai dengan sesuatu yang telah terdahulu, pengetahuan Allah Ta'ala. Kemudian fajami'ul af'alil khalqi bitaqdirillahi ta'ala, maka bermula semua perbuatan makhluk bitaqdirillahi ta'ala, yaitu dengan takdir, ketentuan Allah Ta'ala. Jadi bitaqdiri ini jumlah jar majrur, khabar daripada mubtada fajami'u, bermula sekalian, semua perbuatan makhluk
itu yaitu dengan takdirnya Allah Ta'ala, tidak lepas daripada takdir Allah. Fayambaghi lil insani, maka sepantasnya lah bagi manusia, ayarda, bahwasanya ridha ia insan tadi, oleh insan meridai, bikulli ma yajri bihil qada'u, dengan segala sesuatu, setiap sesuatu yang berlaku, misalkan kejadian sesuatu tadi, hendaklah ridha sepatasnya, bahkan wajib bagi insan bahwasanya ridha ia insan dengan segala sesuatu apapun yang terjadi, yajri bihil qada'u, yang berlaku dengan sesuatu tadi oleh keputusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita ridha. Kemudian wayuhka, dan diceritakan, dikisahkan, ani Syekh Afifuddin Az-Zahidi, daripada Syekh Afifuddin Az-Zahid, annahu kana bi Misra, bahwasanya beliau Syekh Afifuddin kana bi Misra, adalah beliau sedang berada di kota Mesir. Fabalagahu, maka sampai hu akan Syekh Afifuddin, ma waqa'a bi Baghdad, oleh mak berita, khabar, berita waqa'a yang terjadi bi Baghdad, di kota Baghdad di Irak. Apa beritanya? Bayannya mak, min qatlil kuffari, daripada terjadinya pembunuhan oleh orang-orang kafir, lil muslimina, kepada orang-orang Islam. Kejadian pembunuhan orang-orang kafir membunuh orang-orang Islam. Maksud kufar di sini adalah orang-orang Tartar, orang-orang Tartar, suku bangsa Tartar yang dipimpin oleh Hulagu Khan, cucu daripada Genghis Khan, yaitu memasuki kota Baghdad dan membunuh, membinasakan hampir, bahkan kurang lebih 1 juta penduduk Baghdad waktu itu, menghancurkan, menjarah, merampas, bahkan memperkosa penduduk Baghdad. Jadi orang-orang Tartar atau bangsa Mongol sekarang ini, bangsa Mongolia. Waktu itu Baghdad dipimpin oleh Khalifah Al-Mu'tasim, khalifah terakhir Bani Abbasiyah di Baghdad. Hatta kharibat Baghdadu thalatha sinina wa nisfi sanatin, sehingga runtuhlah, hancurlah negeri Baghdad selama 3 tahun, salasah sinin, 3 tahun, wa nisfa sanatin, dan setengah tahun, 3,5 tahun, hancur runtuh, bil ghairi khalifatin, dengan tidak ada khalifah, dengan ketiadaan pemimpin. Maksud di sini, maksud Baghdad itu maksudnya seluruh negeri Islam waktu itu kosong, tanpa ada pemimpin yang umum, yang menyeluruh. Karena waktu itu di Andalusia kekuasaan Islam sudah melemah. Di negeri-negeri lain Kesultanan Khwarizmi juga sudah dihancurkan oleh bangsa Tartar tadi. Jadi negeri Islam dalam keadaan kekosongan khalifah selama 3,5 tahun. Setelah itu barulah di negeri Mesir salah seorang daripada keturunan Abbasiyah juga, yaitu dibaiat menjadi khalifah di Mesir. Setelah 3,5 tahun kejadian runtuhnya, kehancuran kota Baghdad akibat serangan Tartar.
Kemudian wa min ta'liqil kuffaril masahifa. Ini ataf ke kalimat min qatil kufar. Kejadian yang terjadi di Baghdad daripada terjadinya pembunuhan oleh orang kafir kepada orang Islam, dan kejadian menggantungkannya, dan daripada kejadian menggantungkannya orang-orang kafir al-masahifa akan mushaf Al-Quran kitab-kitab, fi a'naqil kilabi, di leher-leher anjing. Jadi al-masahib ini menjadi maf'ul daripada masdar yang beramal seperti amal fi'il. Ini masdar beramal seperti amal fi'il. Jadi ini menjadi mahalnya fa'il daripada ini masdar yang beramal amal fi'il. Yang jadi maf'ulnya daripada menggantungkannya orang-orang kafir akan mushaf al-masahifa fi anaqil kilabi, pada leher-leher anjing, wa ilqaihim, dan kejadian membuangnya, melemparkannya mereka orang-orang kafir bangsa Tartar, kutubal a'immati, akan kitab-kitab imam-imam para ulama, Dajjalati, ke dalam sungai Dajjalah sungai, dalam sungai Dajjalah atau sungai Furat, hatta syarat kal jisri, sehingga jadilah dia kitab-kitab kutubul a'immah kal jisri, seakan-akan menjadi jembatan di sungai itu, sampai menjadi jembatan. Tamurul khailu, yang melewati oleh kuda, alaiha, atas kitab-kitab tadi yang menjadi jembatan. Saking banyaknya kitab yang dilontar, yang dibuang ke sungai Dajjalah itu, sampai-sampai bisa dilewati di atasnya kuda menginjak di atas kitab-kitab tadi. Dan sampai-sampai air sungai di sana itu menjadi menghitam karena tinta-tinta yang luntur. Jadi sungai itu merah bercampur kehitam-hitaman akibat daripada banyaknya darah yang tumpah dan tinta yang luntur. Tinta daripada kitab-kitab yang luntur. Jadi tamur hatta syarat kal jisi, sehingga jadilah kitab-kitab tersebut menjadi jembatan kal jisri, seperti jembatan. Tamurul khailu alaiha, yang melewati melalui oleh kuda-kuda atasnya kitab-kitab tadi. Fa'an kara dzalika, lalu mengingkarilah oleh Syekh Afifuddin, oleh beliau. Ketika mendengar kabar tersebut, beliau seakan-akan mengingkari, memprotes, tidak terima kenapa saudara seagama diperlakukan seperti itu, sangat kejam oleh bangsa Tartar. Fa'an kara dzalika, maka mengingkari oleh beliau Syekh Afifuddin akan kejadian tersebut. Wa qala, dan dia berkata Syekh Afifuddin tadi, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa hadza, bagaimana ini, kenapa ini bisa terjadi? Wa fihimul atfalu, sedangkan di sana al-atfalu, ada anak-anak yang masih kecil, yang masih menyusu. Wa man la dzambalahu, dan orang-orang yang tidak ada dosa bagi dia. Banyak korban yang terbunuh, orang tua, anak kecil, karena bangsa Tartar ini membunuh dengan tanpa pilih, tidak memilih, semuanya menghabiskan. Kemudian fara'a fil manami, setelah itu fara'a fil manami, maka beliau melihat di dalam mimpinya. Syekh Afifuddin tadi, beliau bermimpi. Para fil manami, maka beliau Syekh Afifuddin melihat di dalam mimpi,
rajulan akan seorang laki-laki, wa fiyadihi kitabun, dan pada tangannya si laki-laki tadi kitabun, ada kitab. Fa akhadhahu, maka mengambil oleh Syekh Afifuddin akan itu kitab tadi daripada tangan si laki-laki, itu di dalam mimpi kejadiannya. Fa idzan fihi hadzanil baitani min bahril mutaqarrib, maka ternyata fihi di dalam kitab tadi di sini. Hazanil baitani, ada ini 2 bait syair, ternyata isinya 2 bait syair. Min bahril mutaqarrib, 2 bait syair daripada bahar mutaqarrib. Bahar mutaqarrib ini nada atau lagu daripada syair-syair. Salah satu lagu atau nada daripada syair. Isinya da'il i'tiradha famal amru laka, tinggalkanlah mengiktirad, tinggalkanlah memprotes, janganlah memprotes. Famal amru laka, maka tidaklah urusan itu laka, bagi engkau, milik engkau. Janganlah mengiktirad, janganlah memprotes, tidaklah segala urusan itu laka, bagi engkau. Walal hukmu fi harakatil fulki, dan tidaklah hukum ketetapan itu pada gerak-gerak alam bintang-bintang di langit. Hukum itu bukan karena gerak-gerak bintang, bukan sebab bintang-bintang. Karena kebanyakan orang-orang dahulu itu berpedoman kepada nujum bintang. Orang-orang nang sesat, nang tidak beragama. Wala tas'alillaha an fi'lihi, dan janganlah engkau menanyakan akan Allah, memprotes akan Allah, bertanya kepada Allah an fi'lihi, tentang perbuatan Allah, jangan ditanya. Faman khadha lujjata bahrin halaka, maka barang siapa, dia seseorang, siapapun, khadha lujjata bahrin, yang dia itu mengarungi, terjun berenang, lujjata bahrin, di dalam gelombang laut, di dalamnya lautan, halaka, maka dia akan binasa. Orang yang terjun ke laut tanpa memiliki kapal, perahu, terjun bebas, pasti binasa. Demikian juga orang yang selalu memprotes, hendak mengurus urusan Allah Ta'ala tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Dia itu seorang makhluk yang lemah, hendak mengurusi perbuatan Allah, maka pasti binasa juga. Maka oleh karena itu da'il i'tiradha, tinggalkanlah memprotes, ridhalah dengan ketentuan Allah, dengan kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa syu'batu tsaminatu al-imanu bi annal khalaiqa yusaquna jami'an. Nah, insyaallah nanti pertemuan yang akan datang. Semoga barokah, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.